A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bina al-fakri wa hayataruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Pertama-tama yang fadil ta'zimi muliakan Syekhul Majlis beserta keluarganya, Ustaz Nabi Muhammad bin Hasan Al-Kaf, dan juga Nabi Abdullah Al-Akhirin, Al-Habib Ilmi Al-Madihij, Al-Habib Abdullah Nadar, dan juga Keh Maya beserta antum-antum semua, tanpa mengurangi nasihat Atim Al-Fakir. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, oleh Allah SWT dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dan dimudahkan segala urusannya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang sampai di dalam ke pembahasan yang kedua daripada kitabnya Al-Faedah, daripada kumpulan kalam yang mulia Sematul Ustaz Imam Al-Hafidh dan Muhaddis Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Abdullah Ibnu Sematul Ustaz Imam Al-Habar Al-Kutub Sayyidina Maulana Zabidul Qadri bin Habib Al-Faqih radhiyallahu anhu. Qul musannifu rahimahullah ta'ala wal ustadain wal imamain wal jalilain wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fid darin ila qol Zakara radhiyallahu an. Beliau menyebutkan ucapannya salah satu daripada gurunya Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Sayyidina Maulana Zabidul Qadri bin Habib Al-Faqih radhiyallahu an, yang bernama Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yakni memiliki ataupun karamul ain. Beliau itu karamul ain, yakni bahasa halusnya itu karamul ain untuk para ulama. Artinya beliau itu tidak bisa melihat, namun kedua mata beliau memang tidak bisa melihat, namun hati beliau lebih tajam daripada mata kita, sehingga beliau itu mengarang kitab-kitab mirip dengan Al-Imam Al-Kutub Habib Abdullah bin Al-Nadar. Beliau juga karamul ain, tapi mendidik para wali, mendidik santri-santrinya menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terpenting kan dalam mendidik bersihnya hati. Kalau hati bersih, insya Allah seseorang ketika berbicara itu pasti akan menyentuh ke hati. Namun kalau hati kita tidak bersih, kanan kacar keluar langsung. Namun ketika kita ngatos bersih hati, tolong tak ada ngeding lagi. Napa guna beliau? Madam an-nasu ya'khuduna al-ilma min thalathatin fahum sayakununa al-ulama. Selagi manusia itu mau mengambil tiga hal ini, maka mereka akan menjadi ulama. Mengambil tiga ilmu ini, maka akan menjadi ulama. Jadi syarat mau menjadi ulama, yakni harus memiliki tiga ilmu ini, karena tidak sembarangan. Namun kita meskipun tidak menjadi ulama, karena kita punya hak sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untuk mengambil warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk merasakan warisan yang telah Rasulullah SAW wariskan. Kita punya hak untuk merasakan semuanya itu, warisannya Rasulullah. Kita punya hak, punya kesempatan juga untuk bisa mencicipi, merasakan warisannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang diwariskan ini adalah ilmu. Tiga ini harus dimiliki kalau pengen jadi ulama. Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua wasunnatu rasulih, yakni hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga wa kutubus salaf, kitab-kitabnya para pendahulu yang soleh. Ketika seseorang menguasai tiga ini, mengambil daripada tiga ini, maka mereka akan menjadi ulama. Namun kalau tidak mengambil dari tiga ini, maka dari mana dia itu akan menjadi ulama? Pasti para ulama itu menjadi ulama, menjadi waliullah pasti karena mengambil tiga ilmu ini, yakni Al-Quran, sunnahnya, hadisnya Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab salaf. Karena dalam kita, kalau para ulama itu karena memahami Al-Quran dan sering disindir dalam Al-Quran, seperti
seperti misal ayat afala yaqilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Apakah kalian tidak mikir? Apakah kalian tidak merenungkan? Apakah kalian itu tidak berusaha untuk bertadabbur? Nah, ketika para ulama itu benar-benar memahami ayat-ayat Al-Quran, di situ mereka akan merasakan bagaimana sifat cintanya Allah kepada makhluknya. Karena kita itu diciptakannya saja dengan sifat cintanya Allah kepada makhluk-makhluknya ini, terutama manusia. Sampai Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu bukti kecintanya Allah kepada manusia. Sampai Allah ciptakan manusia dengan paling bagusnya bentuk. Tidak ada ciptaan Allah yang sebagus manusia. Paling bagusnya ciptaannya Allah di muka bumi ini adalah manusia. Sampai Allah dari saking sifat rahmannya Allah berfirman juga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya dan tidak akan menterlantarkan selagi hamba tersebut mau menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita banyaknya meninggalkan, bukan Allah meninggalkan kita, tapi kitanya yang meninggalkan Allah. Sehingga ketika kita tertimpa musibah, di situ kata Samatul Ustaz Abdul Rahman, ketika orang itu sakit, tertimpa musibah, Allah sedang rindu terhadap suara rintihan kita. Pasti ketika kita sakit, tertimpa musibah, yang kita sebut adalah Allah, Allah. Tapi kayak gigi sebut Allah enak, itu rindu. Itu bukti rindunya Allah kepada hamba-Nya Allah. Cuma dengan cara seperti itu, untuk hamba tersebut ingat lagi kepada Sang Penciptanya. Terus makalah yang ketiga, beliau Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Qutub Rasulullah Rahimahullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhu berkata, man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyama talabil ilma fadzalika alamatun annahu sayakunu aliman. Kalau ada orang di masa dia mencari ilmu, di masa dia lagi berada di pesantren, di masa dia mencari ilmu di pesantren, namun pas di masa-masa tersebut dia bermimpi Nabi Muhammad SAW, maka itu menjadi satu tanda. Tanda untuk apa? Yakni sayakunu aliman. Orang tersebut akan menjadi orang alim. Karena tidak mungkin orang berkata mimpi Nabi Muhammad SAW namun malah tambah syar. Tidak mungkin. Orang ketika sudah bermimpi Nabi Muhammad, pasti orang tersebut ziyadatul khair, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Pasti itu. Tidak mungkin orang mimpi Nabi tapi malah kelakuannya bejat misalnya, kelakuannya tambah tidak karuan. Tidak mungkin. Pasti nanti itu akan berubah. Meskipun awal sebelum dia mimpi dia bekerja riba dan lain-lain semua dilakukan, namun ketika dia sudah bermimpi Nabi Muhammad, pasti nanti akan menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, bahkan menjadi orang soleh kalau sudah orang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi bertemu meskipun lewat mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terus beliau menukil daripada makalah ucapan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Apa makalah tersebut? Yakni kata Al-Imam Al-Ghazali, ifham qabla an tuharrira. Ifham qabla an tuharrira. Pahami dulu suatu perkara sebelum kamu memutuskan perkara tersebut. Ini mencakup semuanya, baik dalam urusan agama, dalam masalah hukum, ataupun masalah keseharian, masalah antar keluarga, tetangga dan lain. Jangan asal memutuskan, tapi pahami dulu kronologinya, kejadiannya seperti apa, bagaimana, baru kita putuskan. Jangan asal memutuskan. Nah, kebiasaan orang-orang itu asal memutuskan tanpa mengetahui kronologinya, tanpa mengetahui kalau masalah hukum, tanpa mengetahui rujukannya, tanpa mengetahui hukum aslinya, kejadian aslinya, asal-asal menghukumi. Makanya diwanti-wanti sama Imam Ghazali, ifham qabla an tuharrira. Pahami dulu, setelah engkau paham baru engkau putuskan. Jadi jangan asal memutuskan tapi tidak paham, kacau nanti, bahaya. Apalagi masalah urusan agama. Misal dengar, memang ilmu itu sekarang sudah gampang, di YouTube ada, di TikTok ada, di sosial media banyak. Namun kebanyakan karena tidak paham dan video tersebut hanya potongan-potongan, akhirnya asal memutuskan kata busbah, kata fulan, kata fulan. Padahal mereka hanya melihat potongan, tidak melihat secara lengkap.
bosan melihat secara lengkap 1 jam 2 jam, maunya cuma instan. Akhirnya ngawur pemahamannya. Misal, karena saya pernah ketemu orang seperti ini. Kan kata Gus Baha, masuk surga itu mudah. Dan orang masuk surga itu tidak ada yang tahu lewat amal yang mana dia akan masuk surga. Benar. Jadi saya punya ayam, saya adu ayam ini. Dan saya juga beramal baik karena pada daerah itu mau amal sih masih katarin mana ini bukti bahwasanya dia itu salah paham. Hanya mengambil suatu cuplikan video, akhirnya berani memutuskan untuk pribadinya sendiri, untuk keenakannya dalam amaliyahnya, sehingga dia tetap ngadu ayam di sisi beramal dengan alasan seperti itu, karena amal pada daerah saya katarin. Ini ngawur itu kan. Banyak orang-orang seperti itu, asal-asal nyopot video, meskipun itu ulama-ulama kaliber, karena tidak paham, tidak sesuai dengan pemahamannya seperti ulama-ulama yang disampaikan, akhirnya dia gagal paham. Makanya pentingnya di situ kita semua punya guru, dan alhamdulillah kita ini punya guru dalam Ustaz Habib Muhammad bin Nasr Al-Kaf yang membimbing kita, yang rela mendidik kita sehingga kita paham dikit demi dikit tentang asmaullah, tentang sifat-sifat mustahil, wajib dan lain-lain, dan ilmu-ilmu yang lain. Kita itu sangat bersyukur karena ada beliau yang mau rela mengorbankan tenaganya, waktunya, pikirannya untuk bagaimana caranya kita agar bisa paham. Makanya di situ ada satu cerita. Dulu Nabi Musa alaihissalam, beliau kan memiliki julukan Kalamullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke puncak gunung, di situ beliau melihat di bawah ada 3 orang yang sedang berselisih. Beliau meminta keadilan kepada Allah. Ini bukan berarti Nabi Musa tidak paham tentang Allah, cuman beliau bermunajat. Karena kita sama-sama telah ketahui bahwasanya Allah itu Maha Adil. Bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya minta keadilan ke Engkau ya Allah. Karena ada satu kejadian di bawah gunung tersebut. Yang pertama, ada anak muda sedang mandi di kolam, di sungai, membawa tas yang berisi uang sekitar 80.000 dirham. Ketika si anak muda selesai mandi sungai, dia lupa akan tas tersebut. Lalu datanglah anak kecil ke sungai tersebut mengambil tas si pemuda itu yang berisi uang sebanyak 80.000 dirham. Tidak lama kemudian setelah anak kecil itu pergi membawa tas, ada seorang tua rentah yang mandi sungai. Ketika mandi, tiba-tiba datanglah si pemuda itu, ingat bahwasanya tasnya ketinggalan di samping sungai. Karena di situ tidak ada orang lagi selain si orang tua, akhirnya si pemuda langsung bertanya, mana tas saya? Disimpan di mana tas saya? Disembunyikan di mana tas saya? Si orang tua karena memang bukan yang mengambil, dia bilang, tas apa yang engkau maksud? Saya tadi mandi, tas saya ketinggalan, dan di sini cuma tinggal kamu seorang, tidak ada orang lain. Pasti kamu yang ngambil. Kata orang tua tersebut dijawab, wahai pemuda, jangankan ngambil, saya warna tas Anda saja saya tidak tahu, karena saya buta. Saya sudah tidak melihat. Dan bohong, pasti kamu yang ngambil tas saya. Lalu siapa lagi yang mau ngambil tas saya? Orang di sungai cuma ada kamu di sini yang mandi setelah saya. Karena berhubung si orang tua memang tidak ngambil, otomatis tidak bakal ngaku. Digebukilah sama si pemuda sampai meninggal. Nah, disitulah Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah untuk minta keadilan, karena si pemuda telah membunuh si orang tua, padahal bukan dia yang ngambil uang tersebut. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril datang ke Nabi Musa, nanya, wahai Musa, apa yang kau munajatkan? Apa yang kau minta? Wahai Jibril, aku tahu bahwasanya Allah itu adalah Maha Adil, maka dari itu saya minta keadilan kepada Allah tentang perilaku si anak muda yang telah membunuh orang tua tersebut. Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Musa, ini adalah sifat adilnya Allah. Tambah bingung Nabi Musa, kok bisa? Ini adalah keadilan Allah. Orang si pemuda membunuh itu
kok bisa Allah sudah dikatakan adil? Wahai Musa, ini sudah sifat maha adilnya Allah. Nanya Nabi Musa kepada malaikat Jibril, kok bisa? Akhirnya dijelaskanlah oleh malaikat Jibril, wahai Musa, engkau tahu kenapa si pemuda membunuh orang tua tersebut? Dulu orang tua tersebut di masa mudanya itu membunuh bapaknya si anakmu muda. Sehingga dengan sifat adilnya Allah, si pemuda itu mengambil kisos orang tuanya yang telah dibunuh oleh orang tua tersebut. Namun orang tua tersebut pergi ke hutan, dia karena buronan dia pergi ke hutan selama bertahun-tahun sampai tua renta. Namun tetap namanya kisos diambil di situ. Akhirnya dibunuh sama si pemuda. Nanya Nabi Musa terus, si anak kecil bagaimana itu mengambil bukan haknya? Wahai Musa, itu anak kecil punya orang tua. Orang tuanya kerja kepada si pemuda. Selama beberapa bulan tidak digaji, tidak diberikan upah sebanyak 80.000 dirham. Akhirnya diambillah sama si anak. Itu kan ya. Kalau kita tidak berhati-hati terhadap Allah ataupun tidak berhati-hati untuk menjaga hati terhadap sifat adilnya Allah, bahaya. Ataupun tidak berhusnuzon kepada Allah. Karena kan husnuzon itu adalah amal yang paling baik. Yang kemarin Al-Fatih sampaikan, amal yang paling baik, husnuzon adalah amal yang paling baik. Tidak ada yang lebih unggul daripada husnuzon setelah amal-amal yang wajib. Begitu pula husnuzon. Kalau husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada manusia itu adalah amal-amalan yang baik, maka sebaliknya juga ketika suudzon kepada Allah, suudzon kepada hamba-hamba Allah, maka itu juga amal-amal yang paling buruk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang fakir juga bagi antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.